Pemirsa, belakangan publik dicengangkan dengan viralnya video bayi 10 bulan yang diajak mengamen dengan menjadi manusia silver. Namun tahukah Anda, ada bahaya mengintai di balik bahan yang digunakan manusia silver? Yang akan kita bahas di segmen Kita Lihat Yuk berikut ini. Mengais rezeki di jalanan, tampil mencolok dengan warna keperakan. Ya, mereka adalah sosok yang kerap disebut manusia silver yang menjadi sorotan. Namun di balik kemilau penampilan, mereka menyimpan cerita kerasnya kehidupan. Kita lihat yuk. Fenomena manusia silver bukan hal baru di tanah air. Sosok nyentrik ini banyak ditemui di jalanan terlebih sejak pandemi. Pekerjaan mereka tak lain meminta-minta dengan dalih kebutuhan ekonomi. Belakangan publik terhenyak dengan pasangan manusia silver yang membawa bayi yang juga dicat keperakan. Pasangan itu bukanlah orang tuanya. Miris, sang ibu ternyata mendapat bayaran hanya Rp20.000 dengan dalih untuk uang popok dan susu. Menanggapi kasus eksploitasi anak ini, Dinas Sosial segera memulangkan bayi itu dan membawanya bersama sang ibu ke panti rehabilitasi. Kita akan lakukan pemberdayaan untuk ibunya, supaya ibunya tidak harus meninggalkan anaknya, satu, namun dia bisa berusaha. Sementara itu di Semarang, Jawa Tengah, Satpol Pamong Praja merazia seorang manusia silver yang ternyata pensiunan polisi. Tanpa sepengetahuan keluarga, purnawirawan berpangkat Aibda ini mengaku terpaksa menjadi manusia silver karena terhimpit beban ekonomi. Turun Bapak Kapolda telah dibantu, semoga berkah demi kami. Semoga saya diusahakan dapat pekerjaan dan tak akan diulang lagi Bapak Jenderal. Makasih. Jauh sebelum adanya kemunculan manusia silver, sebenarnya ada beberapa komunitas manusia patung. Ya, mereka adalah seniman jalanan yang menghibur warga dengan dandanan nyentrik dan unik. Zainal Abidin adalah salah satu anggota komunitas manusia patung di Jakarta. Sebelum pandemi, ia biasa beraksi di Taman Fathahillah menghibur pengunjung kota tua. Selama masa pandemi, kawasan itu ditutup dan ia pun terpaksa banting setir mencari pekerjaan lain. Namun, ia pantang meminta-minta di jalanan. Pak, sebenarnya kalau menurut Bapak sendiri perbedaan antara manusia patung dengan manusia silver yang banyak kita jumpai di lampu merah itu apa sih, Pak? Setahu saya ya, dari teman-teman juga ada yang termasuk tangga lah itu. Ada yang main kayak gitu, dia make up-nya memang beda banget dari make up yang kita pakai gitu. Bahannya dia tuh kalau nggak salah itu dari bahan sablon yang dicampur sama minyak lah. Minta-minta gitu di pinggir jalan, sedangkan kita berdiri untuk nghibur orang, kok dia seenaknya minta-minta gitu kan. Itu sebenarnya udah nggak layak gitu. Ya kalau memang mau belajar untuk jadi manusia patung, belajarlah orang yang bisa gitu loh. Kini dengan banyak munculnya manusia silver, perdebatan pun muncul. Ada yang menganggapnya mengganggu, ada juga yang menyayangkan. Selain mengganggu pengguna jalan, ada bahaya yang tak terlihat dari penggunaan cat yang mereka gunakan pada kulit. Cat minyak yang digunakan manusia silver dinilai mengandung bahan kimia berbahaya. Beberapa senyawa bisa menimbulkan iritasi kulit dan mata dan bisa berdampak serius pada kondisi kesehatan, apalagi bila digunakan pada waktu yang cukup lama. Nah, bahayanya itu pada efek jangka pendeknya sih biasanya terdapat iritasi pada kulit seperti ruang kemerahan,
disertai gatal, bintil-bintil, ataupun yang parahnya bisa sampai melepuh ataupun kematian jaringan. Lalu jika terkena atau semprotan dikenakan pada bagian mata atau dekat bibir, bisa terjadi efek seperti terbakar pada kulit. Lalu kalau sampai terhirup ke pernafasan, itu akan berbahaya atau mengganggu saluran pernafasan kita. Diterpa himpitan ekonomi, manusia silver hanyalah satu dari sekian masalah sosial yang terjadi di masa pandemi ini. Masih banyak di antara kita yang perlu perhatian dan uluran tangan dari pemerintah. Tentunya perlu solusi konkret dari sekedar merazia dan mengirim mereka ke panti sosial. Saya Desvita Bionda dan tim Liputan News melaporkan.